Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kiranya kita sehat selalu dalam penyertaan Tuhan dalam segala hal, baik adik-adik di rumah, papa mama, dalam pekerjaan dan lain-lainnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terus terima kasih kepada Tuhan, kami Tuhan ingin mulai ibadah sekolah minggu Tuhan, ibadah anak Tuhan keberkahi Tuhan, kiranya Tuhan anak-anak di rumah Tuhan menyaksikan dari YouTube Tuhan keberkahi Tuhan, dan orang tua juga Tuhan, kiranya orang tua dan anak-anak tersebut Tuhan bisa menikmati kehadiran-Mu Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan, dan juga kami Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggunya Tuhan, agar kami juga melayani adik-adik dengan semangat dan senantiasa sehat selalu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita menaikkan pujian haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Lagu firman-Nya adik-adik. Firman-Mu Tuhan petamai kakiku. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Kita serahkan kepada kakak yang bawa firman Tuhan. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita tadi telah memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Yosua. Hari ini adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo siapkan hati dan pikiran kita, bersikap dengan baik, yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak David. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah memuji Tuhan, dan saat ini kami mau menerima firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan adik-adik, hari ini Kak David mau bagikan kebenaran firman Tuhan dengan judulnya adalah apa? Judulnya ada yang tahu adik-adik? Judulnya adalah Tuhan nomor 1. Ayo sebutkan bersama-sama dengan Kak David ya. Tuhan nomor 1. Sekali lagi, ikutin gerakan Kak David. Tuhan nomor 1 ya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita membuat Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Nah, kita baca ayatnya dulu ya adik-adik. Ayatnya tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37. Ayo, ambil Alkitab adik-adik bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Matius pasal 22 ayat 37. Kak David bacakan untuk adik-adik semua ya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Satu kali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, jadi hari ini tadi dikatakan firman Tuhannya apa? Kasihilah siapa adik-adik? Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan adik-adik. Caranya itu membuat Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Nah, dari ayat tadi yang sudah kita dengarkan, Kak David mau ajak adik-adik semua untuk melihat satu video, yaitu tentang Bapak Abraham. Ya adik-adik ya, Bapak Abraham yang mengorbankan, yang mau memberikan anak kesayangannya yaitu Ishak kepada Tuhan. Loh, kok bisa ya? Padahal Bapak Abraham sudah sangat menantikan lama kelahiran Ishak. Tapi ketika Ishak lahir dan sudah beranjak dewasa, Ishak mau dikorbankan oleh Abraham demi untuk melakukan firman Tuhan. Kita lihat videonya sama-sama ya adik-adik. Let's go. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil,
Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, itu tadi videonya adik-adik. Abraham mau merelakan Ishak, padahal Ishak itu anak yang dia nantikan bersama dengan istrinya Sarah adik-adik. Dia mau mengorbankan Ishak, dia mau melepaskan Ishak, karena dia tahu yang menyuruhnya adalah Tuhan adik-adik. Apa sih aplikasinya untuk kita? Aplikasinya adalah firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik semua dan kakak-kakak guru sekolah minggu, lalu para orang tua yang menonton, kita harus belajar membuat dalam diri kita suatu kalimat, yaitu Tuhan nomor satu adik-adik. Kita harus melakukan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan nomor satu dalam diri kita. Kita harus mengesampingkan yang lain yang bukan untuk Tuhan adik-adik. Contohnya, kalau adik-adik disuruh milih untuk beribadah di hari Sabtu dan hari Minggu, adik-adik harus mengutamakan itu. Jangan mengutamakan nonton kartun atau nonton YouTube yang lain, atau malah memilih untuk main game, atau malah untuk memilih untuk tidur. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus melepaskan apa yang membuat kita senang. Ya, mungkin adik-adik senang untuk bermain mobil-mobilan, atau adik-adik senang untuk bermain game, atau adik-adik senang untuk keluar rumah main sama teman-teman. Tapi kalau sudah waktunya beribadah, khususnya di hari Sabtu dan hari Minggu, adik-adik harus mengutamakan Tuhan. Harus menjadikan Tuhan nomor berapa? Nomor 1 adik-adik. Ya, jadi bukan tidak boleh main game, bukan tidak boleh menonton YouTube yang lain, tetapi kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Seperti Abraham, dia mau merelakan apa yang membuat dia senang, yaitu anaknya Ishak. Nah, demikian juga dengan adik-adik, apa yang membuat adik-adik senang harus dilepaskan kalau adik-adik waktunya beribadah.
Kalau adik-adik waktunya belajar, bagi yang sudah belajar harus dilepaskan dulu handphonenya supaya tidak terpengaruh dengan bermain game ketika lagi belajar. Ya, terus sebelum belajar mengutamakan Tuhan dengan apa? Berdoa dulu. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Itu namanya mengutamakan Tuhan. Menjadikan Tuhan nomor berapa? Nomor 1. Begitu ya adik-adik. Jadi seperti Abraham, melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik harus mau bersungguh-sungguh dalam beribadah, harus melepaskan handphone atau mobil-mobilan adik-adik atau game adik-adik. Ketika waktunya beribadah, datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi malas beribadah, kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang lain ketika beribadah. Beribadah adik-adik akan dengan serius, akan sungguh-sungguh. Itu baru anak Tuhan yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Baik adik-adik, kita berdoa dulu ya untuk menutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya lagi, tutup matanya, dan sekarang adik-adik ikutin Kak David berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya boleh mendengarkan firman Tuhan tentang menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup saya. Biarlah saya melepaskan hal-hal yang mengganggu saya dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Shalom. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu tadi, Tuhan Yesus biarlah kiranya yang memberkati Tuhan adik-adik yang telah mendengarkan. Biarlah adik-adik yang mendengarkan kebenaran firman dapat mengerti dan dapat menerapkan di dalam hidup mereka Tuhan Yesus sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan, Sion, Sean, Sam, dan Sena. Kiranya Kau memberkati keempat adik ini Tuhan Yesus. Kau juga memberkati tumbuh kembang mereka, masa depan dan karakter mereka. Jadikanlah mereka anak yang Tuhan yang mengasihi-Mu, mengasihi sesama, anak yang penurut, yang sayang kepada kedua orang tuanya, anak yang Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang, anak yang Kau pakai luar biasa lagi Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang memberkati Tuhan Yesus pendidikan Sion di sekolahnya, walaupun secara online, biarlah itu tidak mengurangi Tuhan Yesus untuk Tuhan Sion untuk belajar Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus yang mengajarkan Sion untuk menjadi kakak yang baik bagi ketiga adiknya. Dan Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan kedua orang tua Sion, Sean, Sam, dan Sena, agar mereka bisa menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi contoh yang baik bagi keempat anak-anaknya. Kau juga yang memberkati pekerjaan tangan Tuhan Yesus kedua orang tua Sion, Sean, Sam, dan Sena. Kami juga berdoa untuk Moses, El, dan juga Tuhan Yesus untuk Tuhan Milka si Tanggang. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan ketiga adik ini. Kau yang memberkati tumbuh kembang masa depan dan karakter mereka. Engkau yang menjadikan mereka anak yang takut akan Engkau, anak yang penurut, yang sayang kepada kedua orang tuanya, anak yang mengasihi-Mu, anak yang Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang, anak yang juga Tuhan Yesus bisa Tuhan Yesus menjadi garam dan terang. Kiranya Kau yang memberkati Tuhan Yesus untuk orang tua mereka, pekerjaan tangan orang tua mereka, dan biarlah orang tua mereka bisa menjadi contoh yang baik buat Milka si Tanggang, El, dan Moses. Tuhan, kami berdoa untuk Abigail, Stefani, dan juga Barbara. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Abigail, Stefani, dan Barbara. Kau yang menjadikan mereka
anak yang takut akan Kau, anak yang penurut, anak yang sayang kepada orang tuanya, anak yang mengasihi-Mu Tuhan, anak yang juga semangat dalam menempuh pendidikan di sekolah walaupun secara online. Biar Tuhan yang pakai luar biasa lebih lagi Tuhan Abigail dan Barbara ya Bapa. Berkati orang tua untuk Abigail dan Barbara ya Bapa, agar orang tuanya bisa menjadi contoh yang baik buat Abigail dan Barbara, dan Kau yang memberkati pekerjaan tangan orang tua Abigail dan Barbara. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Judika, kiranya Kau memberkati tumbuh kembang Judika, masa depan dan karakternya Tuhan Yesus. Kau yang menjadikan Judika anak yang takut akan Kau, anak yang mengasihi-Mu, anak yang sayang kepada orang tuanya, anak yang Kau pakai luar biasa lagi Tuhan, anak yang menjadi berkat. Dan kiranya Kau juga yang mengurapi dan memberkati bibir mulut Judika, agar Judika dapat berbicara Tuhan Yesus dengan lancar. Berkati juga Tuhan Yesus untuk kedua orang tua Judika, untuk pekerjaan tangannya, dan biar kiranya orang tua Judika bisa menjadi contoh yang baik buat Judika. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk adik kami Milka Panjaitan, kiranya Kau memberkati tumbuh kembang Milka Panjaitan, masa depan karakternya Tuhan Yesus. Jadikanlah Milka menjadi anak yang takut akan Kau, anak yang mengasihi-Mu dan sesama, anak yang juga Tuhan Yesus penurut dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biar kiranya juga Tuhan Yesus yang Tuhan yang memberkati untuk kedua orang tuanya, pekerjaan tangannya, dan biarlah kedua orang tuanya bisa menjadi contoh yang baik buat Milka Panjaitan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Rachel dan juga Jen, Tuhan yang ada di Kalimantan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang Rachel dan Jen. Kau yang menjadikan mereka anak yang takut akan Kau, anak yang mengasihi-Mu, anak yang juga Tuhan Yesus yang nurut kepada kedua orang tuanya, anak yang menjadi garam dan terang dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tuanya, pekerjaan tangannya, biarlah orang tuanya Tuhan Yesus dapat jadi contoh yang baik buat Rachel dan juga Jen. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk James, Tuhan Yesus, berkati Tuhan tumbuh kembang James, Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus masa depannya James, Tuhan ya Bapa, tumbuh kembang dan karakternya. Kiranya Kau juga yang memberkati Tuhan Yesus hidup James, maupun juga Tuhan Kau yang pakai luar biasa lebih lagi Tuhan untuk James, biar James juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga James menjadi anak yang penurut, dan biar kiranya Kau yang memberkati Tuhan kedua orang tua James, pekerjaan tangannya, dan biar kiranya orang tuanya bisa menjadi contoh yang baik buat James. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk adik kami Tuhan Abigail dan juga Yohanes, kiranya Engkau memberkati tumbuh kembang mereka, masa depan dan karakternya. Engkau yang menjadikan mereka anak yang penurut, anak yang sayang kepada kedua orang tuanya, anak yang mengasihi-Mu, dan juga semangat dalam sekolah Tuhan Yesus, dalam menempuh pendidikan walaupun secara online ya Bapa. Biar kiranya juga Engkau yang memberkati kedua orang tua mereka, agar orang tua mereka bisa menjadi contoh yang baik buat Abigail dan juga Yohanes Tuhan Yesus, dan juga Engkau yang memberkati pekerjaan tangan orang tua Abigail dan Yohanes. Kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk Janeta, kiranya Kau yang memberkati Janeta tumbuh kembang masa depan dan karakternya. Kau yang menjadikan dia anak yang penurut, anak yang sayang kepada kedua orang tuanya, anak yang mengasihi-Mu, anak yang juga Tuhan Yesus dapat Kau pakai luar biasa lebih lagi Bapa, dan semangat dalam menempuh pendidikan di sekolah walaupun secara online. Berkati kedua orang tuanya Bapa, biar orang tuanya bisa menjadi contoh yang baik buat Janeta. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, Tuhan, untuk Jerry, kiranya Kau yang memberkati tumbuh kembang Jerry, masa depan dan karakternya, biarlah Jerry bisa menjadi contoh dan bisa menjadi berkat, bisa juga Tuhan Yesus menjadi anak yang sungguh-sungguh takut akan Kau, anak yang mengasihi orang tuanya ya Bapa, dan juga Tuhan Yesus semangat dalam menempuh pendidikan di sekolah ya Bapa. Biar kiranya Kau juga yang memberkati orang tuanya Tuhan Ibu Setianingsih, untuk semangat Tuhan menjadi ibu yang baik Tuhan Yesus, menjadi ayah, menjadi peran ayah yang baik juga untuk Jerry ya Bapa. Dan Kau yang memberkati Tuhan Yesus pekerjaan tangan Ibu Setianingsih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Garvin, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati tumbuh kembang Garvin, masa depan dan karakternya. Engkau yang menjadikan Garvin anak yang penurut, anak yang sayang kepada kedua orang tuanya, anak yang jadi berkat, anak yang Kau pakai luar biasa lagi Tuhan, anak yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus di garam dan terang, anak yang mengasihi kedua orang tuanya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Tuhan untuk kedua orang tuanya, agar orang tuanya bisa menjadi contoh yang baik buat Garvin, dan Kau juga yang memberkati pendidikan, Kau juga yang memberkati juga Tuhan Yesus untuk pekerjaan tangan kedua orang tua Garvin ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus, untuk kakak
Yosua, kakak David, kakak Mona, kakak Laura, dan saya sendiri. Biarlah kiranya Kau yang menuntun kami sebagai kakak-kakak sekolah minggu untuk semangat Tuhan dalam mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk betul-betul mengenal firman-Mu Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus bisa sangat dalam melayani-Mu melalui anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah Kau yang Tuhan Yesus yang memberikan ide kreatif, hikmat kepada kami supaya kami dapat mengajarkan Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Diajarkan Tuhan Yesus Bapa kami di surga. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang manis, kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. 1, 2, ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah beribadah. Sampai jumpa di Sabtu depan. Dadah, shalom.